Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk perkuliahan kali ini kita akan melakukan perkuliahan komunikasi pembangunan untuk pertemuan yang kelima. Karena jadwal kita yang harusnya itu dilakukan hari Rabu, namun karena adanya peralihan untuk libur Maulid Nabi, sehingga perkuliahan kita dilakukan pada hari ini, yaitu hari Sabtu gitu. Meskipun demikian, tetap ya kita harus semangat untuk mencari tahu ataupun mempelajari tentang materi perkuliahan kita hari ini, yaitu berkaitan dengan fungsi komunikasi pembangunan. Nah, minggu lalu kita sudah sepakat pada pertemuan kali ini kita akan melakukan presentasi untuk tugas individunya ya, sesuai dengan tema yang sudah saya bagikan pada minggu lalu. Namun setelah saya analisis ataupun pertimbangkan kembali, minggu depan adalah pertemuan kita untuk terakhir materi ya, untuk terakhir kalinya dalam materi, sehingga setelah itu kita akan mengadakan UTS, ujian tengah semester. Nah, jadi setelah saya pertimbangkan untuk tugas individu presentasi makalahnya itu menjadi salah satu poin ataupun penambahan dalam UTS begitu. Artinya untuk presentasi individu itu menjadi 50% dan UTS secara tertulisnya nanti juga 50%. Artinya nilai UTS itu adalah nilai gabungan antara ujian tertulis dengan ujian presentasi individu. Jadi saya harapkan teman-teman harus mempersiapkan presentasi individunya secara baik gitu ya, agar juga mendapatkan nilai baik juga. Dan untuk teman-teman yang lain yang ketika memang temannya presentasi, saya harap ada keaktifan dalam presentasi tanya jawab ya, sehingga itu akan menjadi poin tambahan juga gitu untuk temannya yang presentasi. Ketika temannya presentasi namun tidak ada yang bertanya, maka saya harap teman-teman yang lain sudah paham dan atau mungkin sebaliknya tidak paham, sehingga saya harap aktif gitu ya. Karena ketika teman kalian tidak ada yang bertanya, maka penilaiannya juga sangat kecil gitu. Oleh karenanya memang harus ada sesi tanya jawab, harus ada aktif dalam presentasi tugas individu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai karakteristik dalam komunikasi pembangunan, kriteria dalam komunikasi pembangunan, dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan fungsi dari komunikasi pembangunan. Bukan hanya komunikasi pembangunan ya, komunikasi lainnya juga itu memiliki fungsi tertentu. Apa sebenarnya fungsi ketika kita melakukan komunikasi, baik komunikasi pembangunan, komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi interpersonal, dan lain sebagainya. Artinya memang apa fungsi komunikasi dalam sebuah proses ataupun dalam sebuah perencanaan, begitu maksudnya. Nah, secara umum bahwa fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah menyampaikan informasi, to inform. Artinya bahwa ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuannya ataupun fungsinya adalah hanya untuk menyampaikan informasi begitu, tidak adanya timbal balik gitu ya, tidak adanya proses proses ataupun dua arah gitu, bersifat dua arah. Maksudnya di sini adalah adanya proses komunikasi antara komunikator dengan komunikator, adanya bisa dibilang komunikasinya memang hanya bersifat informasi begitu, tidak bersifat dua arah ya, hanya bersifat satu arah, menyampaikan informasi kepada komunikan gitu. Dan yang kedua yaitu fungsi mendidik, to educate. Nah, banyak ya fungsi komunikasi yang bersifat educate. Salah satunya ya ini yang saya sampaikan, yang kita lakukan ini adalah fungsi educate. Saya menyampaikan informasi yang bersifat edukasi ataupun bersifat pendidikan kepada kalian, yaitu pendidikan tentang komunikasi pembangunan. Kalian adalah komunikannya dan saya adalah komunikatornya. Namun dalam hal ini hanya menyampaikan informasi yang bersifat educate gitu. Tidak ada juga komunikasi yang bersifat dua arah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah fungsi menghibur, yaitu to entertain. Banyak sekali komunikasi yang memang bersifat menghibur. Salah satunya komedian, Ofra Pendapat. Salah satu contohnya itu adalah komunikasi yang berfungsi sebagai entertain ataupun sebagai hiburan. Banyak juga ya di masyarakat juga kita temukan demikian. Misalnya seperti tarian-tarian gitu, ataupun seperti festival Danau Toba, festival Tabot, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang berfungsi sebagai menghibur ataupun to entertain ya.
Nah, yang keempat, fungsi komunikasi itu adalah untuk mempengaruhi. Mempengaruhi di sini adalah mempengaruhi lawan bicara kita. Ini sering sekali terjadi ketika kita memang melakukan komunikasi untuk mempengaruhi lawan bicara kita, misalnya kegiatan dari marketing, terus kegiatan dari promosi. Promosi ini ya banyak sekali bentuknya, misalnya promosi dalam hal bentuk jasa ataupun bentuk barang begitu. Kita mempromosikan ataupun melakukan suatu suatu proses komunikasi berjualan, ya, memperkenalkan produk, misalnya produknya produk A. Nah, ketika kita ingin mempengaruhi lawan bicara kita, maka kita akan melakukan komunikasi yang bersifat mempengaruhi gitu, ya. Nah, itu secara umum dari fungsi komunikasi. Dalam komunikasi pembangunan juga tentunya memiliki fungsi komunikasi terhadap pembangunan. Apa saja itu fungsinya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, komunikasi pembangunan itu bersifat timbal balik, yaitu mementingkan adanya dialog antara kedua belah pihak yang memberikan penerangan ataupun menyampaikan pesan dengan pihak penerima pesan ataupun komunikan maupun komunikator ataupun orang yang menyampaikan pesan itu sendiri. Artinya dalam komunikasi pembangunan adanya komunikasi yang bersifat dua arah ataupun timbal balik. Ketika komunikator menyampaikan pesan, komunikan juga bisa menyanggah ataupun memberikan pendapat terkait dengan apa yang disampaikan dari komunikator. Itulah yang disebut dengan fungsi komunikasi pembangunan bersifat timbal balik gitu. Bukan hanya komunikator saja yang dapat memberikan pesan kepada komunikan, namun komunikan juga dapat memberikan pendapatnya atau memberikan pesan kepada komunikan gitu. Adanya timbal balik dalam komunikasi. Artinya bahwa dalam komunikasi pembangunan itu fungsinya adalah untuk persamaan makna antara komunikator dan komunikan. Namun yang menjadi komunikatornya adalah perencana pembangunan. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan penerima ataupun sasaran dari sebuah pembangunan. Nah, maksudnya di sini bahwa fungsi komunikasi pembangunan itu adalah persamaan makna, bukan hanya komunikasi pembangunan. Bahwasanya memang ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tentunya tujuannya adalah untuk persamaan makna. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ada di benak komunikator harus sama dengan apa yang di benak komunikan gitu. Oleh karenanya memang dalam perencanaan komunikasi pembangunan itu harus dilakukan secara matang. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana saja sebenarnya strategi-strategi dalam proses ataupun perencanaan komunikasi pembangunan yang baik gitu. Ada 4 minggu kemarin. Untuk lebih tahunya lebih lanjut lagi, kalian bisa ulas kembali materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah, oleh karenanya memang dalam komunikasi pembangunan ini harus ada persamaan makna antara komunikator dengan komunikan begitu. Arus penerangan maksudnya di sini arus informasi, arus pengetahuan, arus pemahaman bukan saja mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas dalam bentuk umpat balik. Maksudnya dari atas ke bawah ini adalah dari perencana pembangunan. Perencana pembangunan ini adalah biasanya umumnya itu adalah pemerintah. Ke bawah ini adalah masyarakat gitu. Jadi dalam komunikasi pembangunan ini arus informasi itu bukan hanya dari atas ataupun bukan hanya dari pemerintah ke masyarakat, namun bisa jadi dari masyarakat juga memberikan informasi ataupun pemahamannya, wawasannya kepada pemerintah begitu. Artinya ada timbal balik. Timbal balik ini harus dikembangkan antara pemerintah dan masyarakat, ataupun antara masyarakat dan pemerintah, atau juga antara golongan-golongan dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya antara pemerintahan desa, RT RW, perangkat-perangkat desa dan lain sebagainya. Harus ada timbal balik ataupun komunikasi yang baik gitu. Nah, lalu seyogianya dilaksanakannya komunikasi dalam pelaksana pembangunan itu sebenarnya fungsinya seperti apa? Mari kita bahas. Nah, menurut Hedebro tahun 1979 bahwa 3 aspek komunikasi dalam pembangunan. Yang pertama adalah pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa dan bagaimana media komunikasi dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Nah, di sini politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah yang menyangkut struktur organisasional dan pemilikan serta kontrol terhadap media. Artinya dalam pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa ini, bagaimana media komunikasi, bagaimana media yang kita lakukan itu memang efektif ketika kita melakukan ataupun menyampaikan informasi yang bersifat komunikasi pembangunan gitu. Minggu lalu juga sudah saya bahas bagaimana memang kita harus menyesuaikan media dengan
rencana pembangunan yang kita lakukan agar informasi yang kita sampaikan itu bersifat komunikatif ataupun efektif ya begitu. Oleh karena memang pemilihan media ini sangat penting. Yang kedua, pendekatan yang juga dimaksudkan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun jauh lebih spesifik, di mana bahwa pendekatan ini media dilihat sebagai pendidik atau guru. Maksudnya di sini media itu bersifat mendidik, yaitu menyampaikan suatu informasi yang bersifat pengetahuan ya, yang bersifat pendidik atau guru. Idenya adalah bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat beberapa keterampilan, serta dalam kondisi tertentu media mampu mengaruhi sikap dan mental dan perilaku masyarakat. Nah, selain media mampu untuk memberikan informasi yang bersifat pengetahuan, di sini juga suatu kondisi media itu memang diharapkan mampu untuk mempengaruhi masyarakat, yaitu ketika halnya memang dalam proses perencanaan sebuah komunikasi pembangunan. Kalau memang memungkinkan, kalau memang kalau memang memungkinkan media itu mampu untuk mempengaruhi sikap, maka media juga harus mempertimbangkan ataupun mengatur posisinya untuk mempengaruhi perilaku dan sikap dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal ataupun desa. Konsentrasinya adalah pada memperkenalkan ide-ide baru, produk dan cara-cara baru, dan penyebarannya di suatu desa atau wilayah. Studi ini mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan pesan yang luas akan ide-ide ataupun produk baru. Begitu halnya dengan komunikasi pembangunan begitu ya. Ketika kita memang memiliki suatu perencanaan komunikasi ataupun perencanaan suatu pembangunan, maka kita juga harus memperkenalkan ide-ide ataupun cara-cara baru agar masyarakat itu memang mampu menerima suatu perencanaan pembangunan gitu. Karena memang tujuan komunikasi pembangunan ini, tujuan dilakukan sebuah pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang selalu saya ingatkan kepada kalian, agar memang kalian dapat memahami apa sih sebenarnya tujuan ataupun esensi dari dilakukannya sebuah perencanaan komunikasi pembangunan begitu. Sedangkan menurut Starm, tahun 1964 merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu pembangunan. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah menyampaikan kepada masyarakat, yang pertama informasi tentang komunikasi pembangunan nasional agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan dan membangkitkan aspirasi nasional. Jadi, tugas pokok komunikasi menurut Storm ini yang pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat. Benar ya, informasi. Untuk menyampaikan informasi, yaitu yang bersifat komunikasi pembangunan nasional, dimana tujuannya agar masyarakat itu memang memusatkan perhatiannya kepada suatu sarana-sarana ataupun suatu pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberikan kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas. Benar ya, itulah fungsi komunikasi yang kedua menurut Sharm, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif. Artinya masyarakat diberikan kesempatan untuk aktif dalam sebuah proses perencanaan komunikasi pembangunan, dan juga memberikan kesempatan kepada pemerintah ataupun pemimpin masyarakat setempat agar mereka mengetahui apa saja aspirasi-aspirasi dari masyarakat, sehingga pemimpin masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada perencana pembangunan begitu. Yang ketiga yaitu mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat. Artinya komunikasi memiliki tugas pokok untuk sebuah pembangunan sejak memang anak-anak menuju dewasa ataupun sejak pelajaran baca tulis hingga keterampilan teknis yang hidup untuk mengubah hidup masyarakat begitu. Nah, media massa menurut Sharm memiliki fungsi dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama, seperti yang sudah sampaikan, bahwa sebagai pemberi informasi, contohnya sudah saya berikan, nanti kalian bisa membaca ataupun mencari artikel ataupun jurnal-jurnal yang lain terkait dengan pemberi informasi. Tanpa media massa, sangatlah sulit untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat.
tepat waktu ya, seperti yang diharapkan oleh suatu negara yang sedang berkembang. Benar, tanpa adanya media massa, tanpa adanya bantuan media massa, kita akan sulit ataupun mengalami kesulitan ketika kita menyampaikan informasi, apalagi ingin menjangkau halayak yang luas gitu. Makanya dalam proses komunikasi pembangunan ataupun ketika kita menyampaikan informasi, kita harus mengetahui situasi dan juga kondisi dari jumlah halayak yang mengikuti proses komunikasi yang kita lakukan begitu. Oleh karenanya memang dalam media massa ini yang fungsi yang pertama adalah memberi informasi. Fungsi yang kedua menurut Schramm bahwa pembuat keputusan. Dalam hal ini media massa berperan sebagai penunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi yang akan membuat keputusan begitu. Dan media massa menyampaikan bahan untuk diskusikan serta memperjelas masalah yang sedang diperbincangkan. Benar ya, pembuat keputusan melalui diskusi-diskusi kecil yang bertujuan untuk membuat suatu keputusan. Ya, yang ketiga yaitu sebagai pendidik, yaitu educate. Ya, sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media massa, sedangkan bagian lainnya dikombinasikan dengan komunikasi antar pribadi. Misalnya program-program pendidikan luar sekolah ataupun siaran-siaran pendidikan banyak ya. Cerdas cermat itu salah satu contoh siaran televisi yang bersifat mendidik ya. Sedangkan menurut Hedebro bahwa ada 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan. Apa saja 12 peran itu? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan memwujudkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. Yang kedua yaitu komunikasi dapat mengajarkan keterampilan baru, mulai dari baca tulis ke pertanian hingga keberhasilan lingkungan hingga revarisasi mobil, itu adalah contohnya gitu. Jadi komunikasi itu memang dapat mengajarkan keterampilan baru yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Sama halnya dalam proses komunikasi pembangunan, di mana sebelumnya yang mungkin masyarakatnya tidak sejahtera, akhirnya dengan suatu inovasi komunikasi pembangunan, akhirnya masyarakat dapat hidup dengan sejahtera gitu. Yang ketiga, media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan. Di sini maksudnya pengganda apa? Ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain gitu ya. Nah, dan juga ketika kita mendapatkan informasi dari media massa, akhirnya pengetahuan yang kita dapatkan itu menjadi ganda gitu. Namun lebih mudah dipahami. Yang keempat, media massa mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian secara mobile. Yang kelima yaitu komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangasan untuk bertindak nyata ya. Untuk yang keenam, komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi. Dan yang ketujuh, komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dan dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan masyarakat. Karena dalam kehidupan masyarakat ini kita harus melakukan, apalagi kita negara demokrasi ya, sesuai dengan bunyi ataupun penjelasan dari Pancasila keempat, yaitu sila keempat, keadilan ini ya. Kita harus bersifat bermusyawarah gitu, bermusyawarah mufakat. Tidak boleh menggunakan keputusan berdasarkan keputusan individu ataupun keputusan sendiri gitu. Nah, jadi yang ketujuh tadi memang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di kehidupan masyarakat. Ya. Yang kedelapan yaitu komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional dengan membawakan pengetahuan kepada massa. Mereka yang beroleh informasi akan menjadi orang yang berarti dan para pemimpin tradisional akan tertentang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi gitu. Dan yang kesembilan yaitu komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan lokal. Benar ya, karena memang banyak juga siaran-siaran dari media massa itu yang memang fungsinya juga tugasnya untuk meningkatkan ataupun membangkitkan semangat nasionalisme dari halayak ataupun penerima pesan itu sendiri gitu. Yang 10 yaitu komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas politik. Ini sudah sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas politik itu memang tidak bisa terelakkan begitu ya.
Dan yang 11 yaitu komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk. Ini benar sekali terjadi karena memang melalui komunikasi yang kita lakukan, masyarakat juga dapat memahami apa sebenarnya implementasi dari program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka gitu. Oleh karenanya melalui komunikasi yang baik yang disampaikan oleh perencana pembangunan kepada masyarakat mampu memberikan pemahaman yang lebih jauh atau yang lebih jelas kepada masyarakat. Dan yang ke-12, fungsi komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri gitu. Itu adalah penjelasan ataupun menurut Hadebro 12 peran komunikasi dalam sebuah pembangunan. Nah, kalau misalnya memang teman-teman ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai fungsi dari komunikasi pembangunan, nanti kalian bisa cari referensi-referensi lain, baik di jurnal, baik di buku gitu. Saya sarankan lebih ke jurnal ya, karena memang jurnal itu bersifat ini ya, dia memang lebih cepat gitu perkembangannya dibandingkan buku gitu. Nah, jadi saya harap teman-teman juga ikut aktif dalam mencari pengetahuan ataupun ilmu tentang komunikasi pembangunan berkaitan dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Artinya keaktifan teman-teman dalam perkuliahan itu juga sangat menentukan keberhasilan perkuliahan ya. Itulah bedanya teman-teman dengan anak-anak SMA maupun anak-anak SMP. Anak-anak kuliah itu memang dituntut untuk aktif gitu, untuk mandiri, tanpa harus diarahkan. Kalian memang diharapkan super aktif untuk mencari ilmu gitu. Nah, dalam perkuliahan kali ini saya cukupkan untuk membahas tentang fungsi komunikasi pembangunan. Jadi dalam pertemuan ataupun untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman harus mempersiapkan materi untuk presentasi, dan saya tegaskan kembali, presentasi menjadi poin penilaian 50% untuk UTS, dan 50%-nya adalah ujian secara tertulis ataupun nanti saya bisa jadi ujian dilakukan secara lisan begitu. Jadi saya harap teman-teman persiapkan. Yang belum mengirim makalah, saya tunggu paling lama atau paling lambat hari ini. Setelah itu saya tidak akan ada lagi yang namanya tidak akan lagi toleransi ke teman-teman. Jadi saya harap kalian menghargai saya. Ketika kalian ingin dihargai, maka juga tolong hargai saya begitu. Karena saya minta hari Selasa, tetapi sampai hari Jumat kemarin baru 1 orang yang mengirim tugas makalahnya kepada saya. Dan saya harap kalian juga ikut ambil andil dalam perkuliahan ini, dan saya harap kalian juga menghargai saya selaku dosen kalian gitu. Oke, kalau misalnya memang ada yang ingin kita diskusikan, nanti kita diskusikan di grup WA, dan untuk absensinya nanti di Google Classroom ya. Dan saya mohon maaf untuk perkuliahan hari ini memang kita nggak bisa untuk presentasi karena saya mempertimbangkan tugas individunya, tugas presentasi itu menjadi nilai tambahan gitu ya. Kalau misalnya memang ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan pada kali ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.